Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we meet again to learn math on chapter 9 that is about kilograms and grams on page 117. Now let's move on to number 1. Number 1, what is the mass of the can of soda? Jadi lihat nih ada mass. Mass itu artinya berat. Ya. Dia ngomongin berat benda, berat dari suatu benda. Itu mass. Okay? The mass of the can of soda is between 300 grams and 400 grams. How many grams does each interval on the scale stand for? How do you know? Jawabannya, the mass of the can of soda is 380 grams. Jadi, si Raj ini bilang kalau beratnya dari soda ini, dari kaleng soda ini itu di antara 300 gram dan 400 gram. Ya, terus berapa sih beratnya ini aslinya? Jawabannya adalah 380 grams. Dari mana dapat 380 gram? Kita lihat di sini. As you can see on the scale, dia melewati garis 300 gram. Ya, beratnya itu melewati garis 300 gram tapi belum mencapai 400. Berarti yang kamu ambil bukan 400-nya, tapi 300 gram. Ya, kamu ambil 300 gram karena sudah melewati garis 300 gram. Ya. Terus untuk nilainya dari mana dapat 80 gramnya itu dari sini. Setiap naik satu garis yang kecil ini itu nilainya 10. Oke, 10 gram. Naik lagi berarti tambahin 10, 20, tambahin lagi 30, naik lagi 40, naik lagi 50 dan seterusnya. Sampailah dia ke garis yang ini di mana garis ini memiliki nilai 80 grams. Sekali lagi, garisnya sekali lagi ya. Timbangannya tadi kan hanya melewati 300 gram, belum mencapai 400. Dia hanya melewati garis 300 gram. Berarti kita ambil 300 gramnya. Terus garis kecil-kecilnya ini bernilai 10 gram. Berarti tambahin sampai ke garis yang paling atas yaitu 80 grams. Jadi totalnya 380 grams. Ingat, untuk grams, untuk gram, ya. Garis kecilnya ini bernilai 10. Oke? Karena untuk kilograms itu lain lagi. Sekarang gram. Gram itu garis kecilnya adalah bernilai 10. Now let's move on to number 2. Put the same container of marbles on two different scales. Letakkan wadah kelereng yang sama di timbangan yang berbeda. Oke, yang pertama timbangannya pakai timbangan kilograms. Yang kedua timbangannya menggunakan grams. Oke, di timbangannya nilainya berbeda nih. Yang pertama ada kilograms, yang kedua ada grams. Tapi wadah yang mau kita hitung beratnya itu sama, yaitu wadah dari kelereng tadi. Sekarang wadah yang pertama, on the first scales, the container of marbles on the first scales is 1 kilograms. Jadi wadah yang pertama, wadah kelereng yang pertama itu bernilai 1 kg. Sedangkan the second scales ya, timbangan yang kedua ternyata nilainya 1000 grams. Oke, dan mereka berdua ini ya memiliki berat yang sama. Kenapa beratnya sama? Because 1 kilogram is the same as 1000 grams. 1 kilogram is 1000 grams. Jadi 1 kilogram itu nilainya sama dengan 1000 gram. Oke, sekali lagi. 1 kilogram nilainya sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Oke. Jadi kalau ada nilainya masih 800 grams, 700 grams, masih belum mencapai 1000 gram,
berarti kamu belum bisa menulisnya sebagai 1 kilogram karena dia belum mencapai 1000 gram. Oke? Now let's move on to page 118, number 3. What is the total mass of the pears and the plate? Berapa sih berat keseluruhan dari buah pear dengan piringnya? Kita lihat di sini buah pearnya ada 3 pears. 3 buah pear, ya. Di sini 3 buah pear. Oke. Yang kedua menggunakan plate. Piringnya hanya ada 1. Kita hitung dulu buah pearnya. The mass of the 3 pears is 1 kilograms. Jadi berat dari 3 buah pear ini adalah 1 kilogram. Beratnya adalah 1 kilogram. Lihat nih, garisnya menunjukkan ke 1 kilogram. Oke. Sedangkan the mass of the plate is 500 grams. Jadi berat dari piring ini adalah 500 grams, 500 gram. Lihat nih, arah jarumnya menunjukkan ke 500 gram. Sekarang total keseluruhan berat dari buah pear dengan piring ini berapa? Kita lihat di sebelahnya. Ternyata berat, the mass of the pears and the plate is 1 kilogram 500 grams. Ya, jadi total keseluruhannya berat dari kedua benda tersebut adalah 1 kilogram 500 gram. Kenapa sekarang ditulis cuma 1 kilogram dengan 500 gram? Karena kalau kita tulis ya, 500 gram kan belum mencapai 1000 gram. Berarti 500 gramnya belum bisa kamu tulis 1 kilogram. Itulah kenapa 500 gramnya dipisah dari 1 kilogramnya. Ya, karena dia berbeda. Itulah nilainya menjadi 1 kilogram 500 gram. 1 kilogram 500 grams. Ingat, 500 gramnya belum mencapai 1 kilogram. Itulah kenapa kita tulis tetap dengan angka yang sama, yaitu 500 gram. Now, number 4. What is the mass of the box? Berapa sih berat dari kotak ini? Ternyata dari scales-nya sudah di zoom nih, sudah didekatkan. Itu melewati garis 2 kilograms. Ya, ini 2 kilograms. Melewati garis 2 kilograms. Belum mencapai 3 kilogram, melewati 2 kilogram. Berarti kita ambil nih 2 kilograms beratnya. Ya, sudah ada di tangan kita 2 kilograms. Terus tinggal kita hitung garis kecilnya ini berapa naiknya. Kalau grams naiknya 10, naik dari setiap garis kecilnya itu 10. Kalau kilograms naik ke garis kecilnya itu 100 grams, ya. Dia naiknya 100. Oke. Kita lihat di sini, ternyata garis di sini ada 1 2 3 4 5. Di sini 500 gram, 500 grams, 600 grams, 700 grams, dan yang terakhir adalah 800 grams. Garisnya, jarumnya menunjukkan ke sini, yaitu 800 grams. Jadi total the mass of the box is 2 kilograms 800 grams. 2 kilogram 800 gram. Oke. Now let's move on to the practice. Number 1. What is the mass of each bag of food? Yang A, the mass of the bag of tomatoes is, nah berapa nih berat dari tomatonya? Kamu lihat dari scales-nya. Dia melewati garis 700. Oke, dia melewati garis 700. Berarti sudah ada tuh, kita pegang 700. 700. Terus garis kecilnya ini, berapa jumlahnya ini? Apakah 50, ataukah 40, atau 30? Nah, totalkan berapa beratnya. Oke, yang B juga sama seperti itu. Number 2, which is a suitable unit of measure for each object? Yang A we have 150, yang B we have 4. Jadi satuan yang cocok untuk benda di bawah ini apa? Yang pertama ada A nih. A ini ternyata sabun. Ya, sabun itu kalau kita ukur 150 nih. Kita pakai kilograms
atau grams. 150 grams di sini atau 150 kilograms yang cocok untuk mengukur dari sabun. Sedangkan yang B, we have a scooter 4. Berat dari skuter ini adalah 4. 4 apa nih? Kilograms atau grams? Number 3, what is the mass of each object? Berapa sih berat dari setiap benda ini? Yang A, we have a cake. Kita punya kue ulang tahun nih. Ya. The mass of the cake is bla 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 kilograms, bla 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 grams. Jadi kayak kamu lihat nih, dia melewati garis 2 kilogram. Terus jarumnya menunjukkan ke garis yang ada di tengah nih. Ini garis yang di tengah berapa? Ingat, kilograms dengan grams. Kalau gramsnya sudah mencapai 1000 gram, baru kamu tulis sebagai 1 kilogram. Kalau belum mencapai 1000 gram, berarti jangan kamu tulis sebagai 1 kilogram. Misal 600 gram. Berarti tetap harus kamu tulis 600 gram ya. Oke. Yang B juga sama. Yang B, the mass of the bag of carrots is bla 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 kilograms, bla 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 grams. Berapa nih beratnya? Dia melewati garis 3 kilogram dan jarumnya menunjukkan ke sini. Nah, ini berapa nilainya? Berapa gram nih garis yang kecil? Oke. Number 4, you don't have to work it. Gak usah dikerjakan ya. That is all for today. If you have any questions, just leave your question on the comment. Inshallah, I will answer it. And don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children to study and learn more about this lesson. Jangan lupa foto ini ya, tugasmu. Dan kirimkan fotonya ke WA Mr. Adit biar Mr. Adit bisa langsung nilai. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you on the next meeting.